Gentengisasi dan gendengisasi. Program gentengisasi yang digagas Presiden Prabowo memancing kening berkerut. Bukan karena rakyat anti genteng, melainkan karena negara kembali mempertontonkan kegemarannya mengurusi hal-hal simbolik, sementara persoalan pokok rakyat dibiarkan menganga tanpa atap perlindungan. Pertanyaan pertama yang layak diajukan adalah kesiapan infrastruktur dan kapasitas produksi. Apakah negara ini benar-benar memiliki kemampuan industri untuk memproduksi genteng dalam skala nasional? Ataukah gentengisasi sekadar jargon kebijakan yang dilempar ke publik tanpa peta jalan, tanpa perhitungan teknokratis, dan tanpa audit kemampuan sektor real? Pengalaman masa lalu menunjukkan, banyak program negara lahir lebih dulu, sementara akal sehat menyusul jika sempat. Kedua, soal biaya. Mengganti atap seng dengan genteng bukan perkara murah, terutama bagi rakyat kecil yang hidup dari hari ke hari. Pertanyaannya sederhana, siapa yang akan membayar? APBN yang sudah bolong? Utang baru yang diwariskan ke generasi berikutnya? Atau rakyat kembali diminta berkorban demi program yang manfaat nyatanya masih samar? Ketiga, soal kesesuaian kebutuhan dan realitas sosial. Tidak semua rumah di Indonesia cocok menggunakan genteng. Seng dipilih bukan karena rakyat bodoh atau tidak berkelas, melainkan karena ia murah, ringan, praktis, dan sesuai dengan kondisi geografis serta ekonomi. Memaksakan satu model atap untuk seluruh Indonesia adalah cermin cara berpikir kekuasaan yang seragam, malas memahami realitas, dan gemar menyederhanakan masalah kompleks. Keempat, soal implementasi. Bagaimana program ini akan dijalankan? Apakah negara sungguh-sungguh hadir membantu rakyat miskin, atau justru gentengisasi akan menjadi proyek baru bagi para pemburu rente, kontraktor pelat merah, dan politisi yang lihai memoles kepentingan pribadi dengan bungkus kepentingan rakyat? Kelima, dampak lingkungan dan keselamatan. Genteng lebih berat dan membutuhkan struktur bangunan yang lebih kuat. Apakah risiko teknis ini telah diperhitungkan secara matang? Atau keselamatan rakyat kembali dianggap sebagai variabel yang bisa diabaikan selama proyek tetap berjalan? Dalam makna yang lebih luas, genteng seharusnya dimaknai sebagai simbol perlindungan. Jika Presiden ingin memayungi rakyat, maka perlindungan itu tidak berhenti pada atap rumah. Rakyat Indonesia hari ini jauh lebih membutuhkan perlindungan dari kemiskinan struktural, jerat pinjaman daring, judi daring, perampokan sumber daya alam, kesewenang-wenangan aparat, hingga jaminan hari tua yang semakin terasa sebagai ilusi negara kesejahteraan. Negara juga seharusnya menjadi payung hukum yang adil, bukan alat kekuasaan yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Sementara itu, di luar sana, gendengisasi justru berlangsung secara sistemik. Banyak rakyat kecil menjadi gendeng karena frustrasi hidup, terhimpit ekonomi, dan kehilangan harapan. Namun di sisi lain, ada pula para gendeng berkuasa yang dengan santai merampok tambang, mengedarkan narkoba, miras, judi daring, pinjaman ilegal, dan pelacuran. Mereka, gendeng, mengakali APBN, gendeng, mengoplos minyak dan gas, gendeng, membobol bank, dan anehnya semua itu berlangsung di bawah tatapan, atau bahkan perlindungan, aparat negara. Gendengisasi telah mewabah di hampir seluruh sektor kehidupan berbangsa. Ironisnya, hukum justru tampak alergi terhadap para gendeng elit, namun sangat sigap menertibkan rakyat kecil yang sekadar bertahan hidup. Jika negara sibuk mengganti atap rumah rakyat, tetapi membiarkan kejahatan struktural merajalela, maka yang sedang terjadi bukanlah pembangunan, melainkan penyempurnaan kegilaan yang dilegalkan oleh kekuasaan. Genteng boleh saja diganti, namun selama keadilan tetap bocor dan akal sehat terus runtuh, rakyat akan tetap kehujanan di bawah negara yang merasa sudah cukup hanya dengan mengganti atap, tanpa pernah memperbaiki fondasi.